Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul dalam hati kita selama beberapa hari KKR di tempat ini. Saya melihat bahwa hal itu sebagai sesuatu yang wajar, sekalipun banyak hal yang masih membingungkan kita. Tetapi saya percaya kalau makin kita kelak mengenal Tuhan dengan makin dalam, hal-hal seperti ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaji lebih jauh lagi, tapi juga menarik untuk jadi pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap dengan apa yang kita alami selama seminggu ini tidak membuat kita goyah, karena Roh Kudus tidak pernah menarik kita mundur dari Yesus. Roh Kudus datang karena Yesus yang memintanya kepada Bapa, dan Roh Kudus diberikan supaya kita mengenal akan seluruh kebenaran. Alkitab berkata, Roh Kudus itu memuliakan akan Yesus. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan Roh Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita tidak bisa mengertinya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah. Alkitab tidak berkata, lihatlah dan kecaplah. Tapi Alkitab berkata, taste and see, kecaplah dan lihatlah. Kalau kita orang dunia berpikir secara dunia, kita berkata setiap makanan yang masuk dalam mulut kita, kita harus melihatnya dulu, lalu kita mencicipinya. Oke, saudara, kemarin sebelum pulang ke Surabaya, John Bovir, kami ajak makan siang sama-sama, lalu kemudian ditawari gulai otak, saudara. Dia kalau bilang gulai itu kare gitu ya. Jadi kita nawarkannya, ditawari sama Ibu Idri, ini loh ada kare dari kambing. Lalu dia berkata, wah aku seneng. Terus dia tanya, ditawar lagi, ada lagi kare yang menarik katanya. Apa itu? Kare otak. Dan dia bingungnya luar biasa. Otak ini dimakan? Iya, otak. Otak apa? Otak kambing, otak sapi dimakan semua. Otak ayam dimakan juga. Dia bilang, enggak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena dia mau lihat dulu ini apa, dan begitu dia tahu barangnya seperti apa, dia enggak berani makan, saudara. Sama dengan setiap kita. Kalau hari ini misalnya saya berkata, saya punya makanan ini. Ini makanan paling aneh seluruh dunia. Coba tutup matamu, tutup semua. Buka mulutmu, saya masukkan makanan ini ke mulut saudara. Menurut saya semua berkata, tidak. Kenapa? Saya mau lihat dulu seperti apa barangnya. Jangan-jangan ini daging busuk seperti orang irian buat, ditanam di tanah beberapa hari, sampai keluar ulatnya, lalu mereka makan dan mereka berkata ini sedapnya luar biasa. Tidak ada orang yang bisa percaya secara manusia berkata, baik saya tutup mata saya langsung akan makan apapun yang engkau beri. Nah itu konsep kita sebagai manusia, lihat dulu, kita yakin ini baik, lalu kita makan, saudara. Ngerti? Tidak ada orang yang makan dulu, baru nanti lihat barangnya seperti apa, kecuali dia buta, kira-kira gitu, saudara. Nah, tapi Alkitab mengajarkan taste and see, kecaplah dan kemudian apa? Lihatlah. Nah, ini yang tidak bisa dimengerti oleh daging kita. Begitu ada hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita cenderung untuk see and taste gitu. Saya akan lihat dulu, baru saya mau merasakannya. Nah akibatnya apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak pernah bisa mencicipinya. Kita nggak pernah bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita masih berpedoman kepada kebiasaan manusiawi kita yang berkata, aku lihat dulu, baru kemudian aku akan mencicipinya. Tapi Alkitab berkata, taste and see. Rasakan dulu, baru kemudian engkau lihat apa itu sebenarnya. Nah itulah yang namanya iman sebenarnya.
Keyakinan yang berani berkata, bapak yang jahat tidak pernah memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Apalagi bapak di surga tidak mungkin memberikan setan kalau kita minta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, keyakinan iman seperti itu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang Kristen. Akibatnya apa? Hanya sedikit sekali yang bisa punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhannya. Hanya sedikit sekali yang bisa dibawa Allah untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau beri dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita mencoba memahami Tuhan kita tanpa pernah mau bergaul dan kenal dulu dengan Dia. Kecenderungan manusia adalah manusia cenderung untuk tidak percaya satu dengan yang lain. Rasa tidak aman dalam diri manusia itu mendominasi kita kuat sekali. Coba Anda perhatikanlah. Apakah kita bisa aman sekarang ini? Kalau kita berjalan sendiri dan kita tanpa orang sekitar kita, seringkali rasa aman kita itu hilang, saudara. Karena dunia memang tidak memungkinkan manusia itu memiliki rasa aman dalam hidupnya. Akibatnya ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, memberikan sesuatu yang baru, rasa aman kita juga hilang terhadap Tuhan. Kita bertanya, apakah ini benar berasal dari Dia? Apakah ini bukan sesuatu yang sesat? Apakah ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Alkitab sendiri katakan? Karena kecenderungan naluri kita berkata, see and taste. Dan bukan seperti yang Alkitab katakan, taste and see. Nah, saya mau mengajak setiap kita, sebenarnya masing-masing kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan yang sedemikian rupa, sampai engkau dibawa masuk menghadap akan tahta kasih karunia-Nya. Hubungan yang begitu rupa, sampai engkau mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Kekristenan bukan cuma konsep dalam otak kita, dalam memori kita, dalam hidup kita. Tapi kekristenan merupakan sesuatu pengalaman yang real, yang nyata, yang eksis, yang memang keberadaannya bisa dibuktikan berdasarkan hidup kita, bergaul kita dengan Tuhan yang hidup. Tadi pagi saya saksikan ada beberapa saudara mengalami pengalaman yang baru bagi mereka. Saya sendiri belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dan ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, apakah Bapak kepingin mengalami pengalaman seperti yang dialami tadi? Minggu lalu terjadi hari Jumat pagi, saudara, ketika Pendeta John Bevere melayani, beberapa anak putih tergeletak di depan dan mereka teriak-teriak nangis keras sekali. Ketika reaksi pertama muncul dalam hati saya ketika melihat itu, saya berkata ini pasti emosi. Ya, saya berkata ini emosi orang, ini bukan Roh Kudus, ini emosi orang gitu. Lama-lama saya berdoa, saya gumulkan terus. Apakah ini betul emosi? Lalu kemudian saya lihat si Yanti ini tertawa sendiri, saudaraku. Di depannya tertawa. Ditahan-tahan. Mau tertawa-tertawa ditahan-tahan. Lalu sebelahnya si Eli ikut kesetrum ketawa. Lalu yang 5 ikut tertawa, nyebar. Tertawa luar biasa. Ada yang sampai tertawa, belum selesai sudah pulang, keluar tertawa, pulang lagi balik, saudara. Dia takut dikira orang nggak beres gitu, terus balik lagi, tertawa lagi di sini. Malamnya lebih hebat lagi, saudara. Lebih hebat, saya lihat Pak Gaspar diberkati Tuhan luar biasa. Dia minta hamba-hamba Tuhannya didoakan, kami ditumpangi tangan didoakan. Pak Gaspar betulkan mobil di luar gitu. Dia pikir dia miss berkat Tuhan. Padahal yang disediakan Allah bagi dia malam itu paling besar. Dia datang, belum sempat tanya ABC, digandeng sampai di depan, tumpangi tangan, jatuh. Bluk, begitu jatuh, goyang tangannya. Ketek. Istilahnya Pak Yusak, edek gitu. Seperti mobil yang sudah banyak keroposnya, kalau jalan, edek-edeknya keluar. Tangannya itu sudah begini. Lalu tiba-tiba dia teriak, waduh, ciloko ini katanya. Kenapa? Dari perutnya ini bisa keluar rasa kepingin ketawa dan ditahan nggak bisa. Dia tutup pakai sapu tangan mulutnya, dia coba, dan tidak bisa. Lalu rupanya pengalamannya Pak Yohanes Pujiyono sekarang dia alami, saudara ini. Ini pengalaman luar biasa ini dalam Tuhan. Sampai di luar masih ketawa-ketawa terus. Dan saya tidak pernah bisa lupa dia berkata begini. Loh aku ki waras sadar, tapi kok kayak wong edan katanya, saudara. Dia nggak bisa nahan itu. Ngerti?
Lalu ada orang tanya pada saya, Pak pengen enggak? Saya bilang kalau enggak perlu sekali enggak usah. Saya berkata gitu. Saya sudah sering tertawa, jadi saya mungkin enggak perlu begitu-begitu, saya berkata begitu. Tapi itu pengalaman yang buat banyak orang masih merupakan tanda tanya. Tapi saya berkata, tahukah Anda, Alkitab berkata, ia mengurapi kita dengan apa? The oil of gladness, minyak sukacita. Ketika anointingnya turun, the oil of gladness, turun dalam hidup kita, itu sukacita yang luar biasa yang Allah beri buat kita. Jadi ada banyak hal yang masih merupakan tanda tanya. Mari kita punya sikap hati yang terbuka dengan apa yang Roh Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengalamanmu dan menurut kamu, menurut saya adalah ini. Biblical basicnya Anda harus berani berkata, ini dasar Alkitabnya. Kalau kita berbicara dengan dasar apa yang Alkitab katakan, nanti akan luar biasa. Kalau tidak, akan timbul debat kusir di tengah-tengah kita. Ngerti saudara? Nah oleh karena itu, mari kita sekarang lebih jauh mengerti akan firman Tuhan. Saya pernah katakan kepada saudara, beberapa saat yang lalu, saya pernah berdoa menggunakan firman. Dan saya sampai kepada tingkat di mana Alkitab berkata, Thy counsel guide me. Nasihatmu ya Tuhan, itu yang membimbing aku. Thy counsel guide me. Nasihatmu Tuhan, itu yang membimbing aku. Saya berdoa, terus saya berdoa, Tuhan, apa yang bisa menyebabkan bahwa kegerakan rohani itu bisa terjadi, bukan dalam keadaan naik turun, tapi dalam keadaan langgeng dan terus dalam berkat Tuhan. Saya bergumul terus terang, karena saya yakin negara ini dan dunia kita ini membutuhkan kegerakan rohani yang bisa terus bertahan dan bahkan menghasilkan akan buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya menggumulkan itu sampai beberapa hari yang lalu, Tuhan mengajar saya lewat apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Nah, sore hari ini saya mau mengajak kita melihat akan rangkaian kisah yang terjadi pada zaman Hizkia. Nah, pertama-tama mari kita buka dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-29. 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tawarikh 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saya mau sampaikan dulu backgroundnya. Hizkia adalah anak seorang raja bernama Raja Ahaz. Selama sekian tahun dia memerintah. Alkitab mengatakan dia melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Hizkia sejak kecil, dia bukan melihat contoh yang baik dari orang tuanya, tapi malah sebaliknya. Contoh yang tidak benar, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah telah dibuat oleh Raja Ahaz, bapak daripada Hizkia. Ketika dia memerintah berusia 25 tahun, ada hal yang aneh pada pribadi Hizkia ini. Apa itu? Dia bukannya menuruti akan apa yang dibuat bapaknya, tapi dia menuruti apa yang dibuat Daud, bapak leluhurnya. Alkitab berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, dengan modal satu orang pemimpin yang melakukan apa yang benar di hadapan Allah, disinilah dimulai kegerakan itu memulihkan akan hadirat Allah, memulihkan akan kuasa Allah dalam kehidupan orang-orang Israel yang pada waktu itu sekian tahun di bawah Raja Ahaz tidak mengalami masa apapun.
Bahkan bait Allah sudah tidak pernah dipakai lagi, tidak ada korban bakaran lagi, tidak ada orang bakar kemenyan, tidak ada lampu dalam bait Allah, tertutup. Bahkan dicampur dengan berbagai macam berhala yang ditaruh Ahaz di dalam bait Allah. Itu mencemari akan bait Allah yang seharusnya dikuduskan. Nah, ketika baru 1 bulan bahkan dia mulai memerintah, yang pertama dia buat, Alkitab berkata, ia membuka akan pintu rumah Tuhan. Ketika dia buka, dia mendapati rumah Allah dalam keadaan sangat kotor. Dia mendapati rumah Allah dalam keadaan tidak pada tempatnya. Dan yang pertama dia kumpulkan, dia tidak mengumpulkan ahli politiknya, tidak dikumpulkan para jenderal perangnya, dia kumpulkan orang Lewi, dia berkata, sekarang kuduskan rumah Allah. Dia melihat kecemaran dan dia berkata, kuduskan. Modalnya adalah orang yang mengerti ada sesuatu yang tidak beres dan mereka harus membereskan di hadapan Allah. Modalnya adalah ada orang yang tidak puas dengan apa yang ada pada hari ini dan mencari Allah supaya kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang merasa puas dengan keberadaannya. Dia mengatakan ini sudah cukup baik dan tidak perlu lebih baik lagi. Tapi kalau ada orang-orang percaya yang berkata, aku membaca firman Tuhan dan aku melihat standar gereja hari ini jauh di bawah dari apa yang Allah idam-idamkan. Aku merindukan perkara itu dan kita mulai mengikuti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu awal dari kegerakan yang akan terjadi yang melanda gereja dan dunia ini. Nah, saya mau katakan ada 4 hal penting pada sore hari ini. Yang pertama, apa yang kemudian terjadi setelah mereka bereskan semuanya, orang Lewi diatur lagi tugasnya, mereka atur dengan begitu baik. Apa yang Allah kerjakan? Lihat pada ayat yang ke-36 dari 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Bahasa Inggrisnya berbunyi begini. And Hezekiah rejoiced and all the people that God had prepared the people. Allah telah menyiapkan umat itu, for the thing was done suddenly. Karena hal itu terjadi secara tiba-tiba. Dengar baik-baik. Setiap kegerakan terjadi, dimulai dengan ada orang yang sadar kita tidak hidup pada suasana Allah yang sebetulnya. Ada hal-hal yang masih membuat kita jauh dari standar Tuhan. Kerinduan untuk mencapai standarnya Allah itu merupakan modal dasar di mana kegerakan terjadi. Kalau ada orang sudah mulai berkata, aku sudah puas dengan apa yang ada. Atau mungkin berkata, kita kok seperti ini keadaannya. Lalu kemudian hanya komplain, ngomel, menggerutu. Tidak pernah menciptakan kegerakan. Setiap orang yang sadar, ada yang belum seperti yang Tuhan mau. Harus membuat dia makin dekat dan mendekat kepada Allah. Dan hal yang pertama yang dia buat, dia menguduskan rumah Allah. Begitu pengudusan terjadi, ini yang Tuhan buat. Allah yang menyiapkan umat di situ untuk siap digerakkan dan dibangun. Dan itu terjadi secara tiba-tiba. Saudara, setiap kegerakan dimanapun terjadi, tidak pernah bisa diduga kapan itu terjadi. Oleh karenanya kita harus mengerti, salah satu sifat Allah adalah, Dia Allah yang bekerja tiba-tiba. Ketika Yusuf terima penglihatan, kemudian 13 tahun berselang tidak terjadi apa-apa. Ketika juru minuman raja itu dikeluarkan dari penjara, Yusuf berpikir bahwa dia akan segera bebas. Tapi selama 2 tahun, juru minuman ini lupa kepada Yusuf yang bisa menginterpretasikan mimpinya. Lupa kok 2 tahun, saudara. Aneh. Lupa 2 tahun. Kalau ada orang pinjam buku, lalu lupa mungkin seminggu 2 minggu bisa. Kalau lupa 2 tahun sudah bukan lupa, saudara. Nah, ketika itu Firaun mimpi. Ketika dia mimpi, Yusuf dipanggil. Ketika Yusuf keluar dari penjara menghadap Firaun,
Dia tidak pernah tahu bahwa itu terakhir kali dia tidur di sel penjara. Dia tidak pernah ngerti. Dia tidak pernah tahu terakhir kalinya aku makan makanan penjara adalah pagi itu. Tidak pernah dia tahu. Dan tidak pernah dia sangka sekian detik lagi dia jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Siapa yang pernah menyangka hari itu ada kejutan? Alkitab tidak berkata, datanglah malaikat Allah dengan 2 sayapnya, dengan pedang terhunus berkata, hai Yusuf, inilah hari terakhir engkau di penjara, setelah ini engkau akan memerintah Mesir. Tidak pernah. Hidupnya pagi itu bangun seperti biasa, dia kerja seperti biasa, tanpa dia mengerti, sekian detik lagi dia adalah manusia yang berubah, yang berbeda. Allah senang bekerja mendadak, saudara. Tiba-tiba. Nah, oleh karena itu kalau engkau tidak siap senantiasa dengan apa yang dia kerjakan, akan membuat kita terkejut dan tidak berdaya. Daud hal yang sama terjadi. Ketika pagi itu keluar dari rumah Isai, ayahnya. Dia bawa tongkat, dia bawa harpa, dia bawa gada mungkin. Dia pergi ke padang, dia gembalakan akan domba-domba bapaknya. Dia tidak pernah mengerti bahwa hari itu statusnya berubah. Dari orang yang paling disisihkan dalam keluarga dan diurapi dengan minyak. Dia tidak pernah ngerti. Dia tidak pernah tahu bahwa Samuel, nabi yang terakhir akan datang ke tempatnya. Hakim yang terakhir akan datang ke rumahnya mengurapi dengan minyak. Dia tidak pernah tahu. Alkitab tidak berkata, malam itu Allah memberi mimpi, datang berkata, hey Daud, aku akan mengurapi engkau hari ini. Never, tidak pernah. Ketika dipanggil bapaknya pulang, dia tidak pernah mimpi, dia pulang untuk diurapi dengan minyak kepalanya. Tidak pernah. Dan tiba-tiba terjadi. Alkitab berkata, for the thing was done suddenly. Hal itu terjadi secara tiba-tiba. Dimulai ketika Hizkia punya kerinduan yang begitu kuat. Dia kumpulkan orang Lewi. Mereka menguduskan rumah Allah, seluruhnya dikuduskan. Dan yang luar biasa, ketika itu Allah menyiapkan umat. Mereka bersukacita. Alkitab berkata menulis dengan jelas. Hal itu terjadi dengan cara yang tidak disangka-sangka. Suddenly happen like that. Terjadi, saudara. Dimulai dengan kerinduan. Allah yang menyiapkan umatnya. Dan itu terjadi tiba-tiba. Ketika Allah memberkati, tiba-tiba dia berkati. Supaya apa? Tidak ada nama lain yang dipermuliakan kecuali nama Tuhan sendiri. Amin, saudaraku. Kalau orang tanya, kok bisa begini? Tuhan, saudara. Minggu lalu ada beberapa hamba Tuhan desa datang kepada saya. Pertama, mereka berterima kasih karena diberi kesempatan ikut seminar. Yang dari Bandung juga berterima kasih, dari Surabaya kami terima banyak ucapan terima kasih dari teman-teman sepelayanan. Ada beberapa orang yang penasaran sekali, saudara. Penasaran. Lalu mereka sebetulnya melihat ke depan, mereka lihat ke atas, mereka putari tempat ini, mereka mereka-reka. Berapa kira-kira JKI beli gedung ini? Nah, mau tanya langsung takut, saudara. Mau tanya langsung takut. Lalu kemudian dia coba tanya ke tetangga-tetangga. Itu gereja beli berapa dulu katanya. Nah, semua tetangga yang ditanya, mereka berkata, oh tafsiran kami 1 miliar lebih katanya. Jadi ini mesti 1 miliar lebih. Lalu kemudian dia tanya kepada saya jawab angka yang sebenarnya. Enggak ada seperempatnya dari itu. Lalu mereka berkata, kok bisa? Saya bilang, bagaimana caranya Pak? Tiba-tiba, saya bilang, mendadak dia kasih. Tiba-tiba. Uang tidak punya, semua tidak punya, tiba-tiba dia beri. Kok bisa begitu? Tuhan, saya bilang. Bapak berdoa bagaimana? Enggak berdoa apa-apa, saya bilang. Malah frustrasi pada waktu itu. Dia beri. Di tengah-tengah kita makin turun ke dalam. Seringkali itulah saatnya di mana tiba-tiba dia bawa kita naik, saudara. Allah bekerja mendadak. Kalau ada orang berkata hari ini, Tuhan, hidupku kok frustrasi terus. Kenapa aku turun terus? Dengar, saudara. Dia Allah yang mendadak. Mungkin ini malam adalah malam terakhir frustrasimu. Besok engkau datang telepon saya bersuka cita. Benar Pak, luar biasa katanya. Saudara sekalian, Allah kerja mendadak. Dan kita harus mengerti. Sewaktu-waktu dengan cara yang begitu gampang, dia bisa angkat hidup kita. Taruh 1, 2, 3, 4, 5,
Tiba-tiba dia bisa buat itu. Dan ketika dia siapkan umatnya, dia buat seperti itu. Setiap kali Allah menyiapkan umatnya, selalu dia buat dengan caranya sendiri. Coba buka pasal 30 sekarang. Pada ayat yang ke-12, ada satu ayat yang aneh. Saya mau tunjukkan kepada saudara, dan ini diulang oleh Paulus lagi dalam perjanjian baru. Bagaimana berurusan dengan umat, seringkali kita sulit sekali. Tapi ketika Allah yang bekerja, itu lain ceritanya. Lihat pada ayat yang ke-12, pasal 30. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang kerja? Allah. Kok bisa bulat hati? Tangan siapa? Tangan Tuhan. Saudara sekalian, dimulai dari satu orang yang punya kerinduan akan Allah yang kuat, kepengen kegerakan terjadi, Allah yang menyiapkan umatnya, mendadak terjadinya. Lalu dengar, hal kedua, apa yang Tuhan buat? 2 Tawarikh pasal 30, sekarang saya mau baca mulai ayat yang pertama. Lihat pada Alkitab masing-masing, ini hal penting sekali buat setiap kita. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakan pada waktunya. Sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Dengar, ini perintahnya, ini berasal dari Allah. Anda sudah baca pada ayat 12, itu merupakan perintah yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata perintah itu? Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Perhatikan pada ayat yang ke-9, dengar baik-baik. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, kamu itu adalah orang-orang yang tidak ditawan. Itu orang-orang yang merdeka. Orang Israel yang masih di bawah kekuasaan Raja Israel. Itu bukan orang yang tertawan. Saya ulang lagi, dengar. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Aneh kan saudara? Yang ditawan siapa? Orang lain. Yang suruh bertobat yang mana? Yang tidak ditawan. Yang mengalami kebebasan. Aneh. Apa ini? Doa syafaat saudara. Mestinya yang suruh bertobat siapa? Ya yang belum kenal Tuhan Yesus. Tapi siapa yang suruh berbalik, menjerit, mengerang kepada Allah? Mereka yang sudah dimerdekakan. Bukan mereka yang di tangan Asyur, tapi mereka yang di bawah Raja Israel.
Nah, ini harus merupakan hal kedua yang terjadi. Saudara, saya mau katakan begini. Ada banyak orang mencoba mengatur pelayanan dengan cara manajemen dunia. Dengar baik-baik, saudara. Saudara tidak akan pernah berhasil kalau hanya dengan itu. Saya beri contoh paling sampel begini. Kalau Anda punya perusahaan, karyawanmu 10 orang misalnya. Saudara harus atur itu cara kerja mereka. Sehingga mereka datang tepat pada waktunya dan sebagainya. Anda beli mesin absensi. Ceplok gitu ya. Untuk ngatur jadwalnya kapan mereka masuk, kapan mereka pulang. Jam lemburnya Anda bisa ngerti. Dan itu diatur, manajemennya harus begini. Oke? Supaya apa? Tertib perusahaan Anda. Itu bisa. Kenapa? Saudara bayar mereka. Kalau gereja, bukannya dibayari, malah harus korban. Ngerti saudara? Saudara mau manage orang pakai apa? Kalau tidak ada ikatan secara hukum apa-apa seperti itu. Kecuali Allah yang mendorong kita datang dan beribadah. Ketika hujan lebat, Semarang banjir. Engkau tidak datang, tidak ada polisi yang tangkap saudara masukkan penjara. Nggak ada kan? Nggak ada pendeta bawa mic pukuli kepalamu satu-satu. Nggak ada saudara. Ya malah didoakan. Mungkin ditelepon, ditanya, banjiran, masih punya beras? Mungkin diberi bantuan. Dengan apa kita bisa atur secara manusia? Kecuali Tuhan yang datang dan tarik engkau datang. Diatur dengan baik. Roh Allah itu the spirit of excellence. Tapi tidak semuanya karena campur tangan manusia. Bubar saudara kalau caranya begitu. Coba kalau bisa. Sedangkan saya melihat kantor-kantor gereja aja. Anda tahu kantor gereja? Kantor gereja, kecuali gereja kita menurut saya. Itu kantor yang paling brengsek di antara semua kantor. Orang kerja seenaknya semua. Dimarahi, pendeta kok enggak punya kasih. Nah gitu saudaraku. Utang enggak dikasih, utang kok enggak dikasih. Kolektor jalan terus, utang aja enggak dikasih. Lihat. Kerja terlambat tanpa rasa berdosa. Oh aku sudah minta ampun kok dengan Tuhan. Itu kantor paling brengsek kalau Anda tahu. Cari kantor gereja, isinya orang-orang seperti itu. Kalau tidak didasari bertobat dalam hatinya, saudara. Ngerti? Datang kantor, itu bukan, enggak apa-apa. Hamba Tuhannya, pemimpinnya enggak ada, datang terlambat 10 menit, setengah jam, biasa. Gitu. Tanpa rasa berdosa. Mau di-manage dengan apa? Mau ditegur sedikit ngomongnya apa? Enggak ada kasih. Kurang menghargai orang. Itu kurang seperti Yesus. Orang berdosa aja diangkat, orang telat kok dimarahi. Gitu. Ngomongnya begitu, saudara. Utang enggak dikasih, gaji enggak naik-naik. Nah, gitu. Macam-macam, saudara. Ngerti? Itu paling berat. Urusan sama orang Kristen paling berat. Kalau bukan tangan Tuhan itu. Coba Anda seorang pemimpin, cari pegawai Kristen. Paling berat kalau pegawainya Kristen, satu gereja. Susah, saudara. Negor sedikit, katanya pernah tua. Negor kok terus-terusan tiap hari. Nah, gitu. Begitu gak datang, gak apa-apa, teman itu teman satu gereja. Santai saja. Itulah brengsek, ngerti saudara. Kalau bukan tangan Tuhan yang pegang dan tarik, gak pernah bisa. Untuk itu dibutuhkan doa sebetulnya, ngerti? Sembayang, doa dari gereja. Tidak pernah bisa ada pertobatan terjadi kecuali ada doa. Ada sebuah kota yang punya jemaat banyak sekali. Saya pikir pertama saya kagum, ini kok banyak sekali jemaatnya. Lalu kemudian seorang anggota majelisnya cerita, wah Pak, di tempat kami besuknya luar biasa. Lu kok bisa? Karena begini Pak, setiap tim besuk itu diberi jatah. Kalau yang harus dibesuk datang ke gereja, tiap Natal dapat panci, dapat termos gitu. Pernah terjadi Honda bebek digantung di mimbar, saudara. Ini untuk para pengerja yang rutin, yang rajin, hasilnya baik, nanti undian dapat Honda bebek 1. Diundi. Jemaat diberi kupon hadir. Mungkin itu ide baik, saudaraku. Yang pokoknya setia, setahun gak pernah absen, panci, termos, gelas gitu, saudara. Itu terjadi. Kita mau kesan begitu. Sorry, saudara, no way, saudara. Gak bisa cara begitu. Kegerakan itu hanya bisa terjadi. Saudara akan didatangi orang-orang yang cari panci dan termos di gereja. Kalau rusak semua kehidupannya.
Kegerakan itu hanya bisa terjadi kalau ada orang yang sudah mulai merasakan, aku dibebaskan Tuhan, aku anak Allah, tidak diikat dosa lagi, lalu pakai lututnya dia menjerit, bertobat kepada Allah demi orang-orang di sekitarnya untuk diselamatkan. Itu yang membuat orang mengalami jamahan Tuhan, saudara. Raja dan para pemimpin berkata, berbalik kepada Allah. Kalau engkau berbalik, yang ditawan akan dilepaskan. Oleh karena engkau yang berdoa bagi mereka. Saya berdoa supaya kegerakan doa yang terjadi tidak padam. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Saya bisa mengerti orang berdoa itu selalu salah mengerti. Kalau enggak ada orang berdoa dibilang tidak berdoa. Ada orang berdoa dibilang sok rohani. Macam-macam itu. Tantangannya memang banyak, saudara. Tapi kalau kita bisa terus berdoa, dengan tekun kita menghadap kepada Allah, saya tahu ada akibat yang luar biasa akan dihasilkan. Sampai dengan kemarin saya hitung sudah 30 hari kita membuat doa rantai 24 jam. Saya enggak berkata kita berhasil 100%. Kita bisa mencapai menurut saya 75%. Itu menurut saya bagus sekali. Hambatannya banyak. Minggu pertama mulai banjir Semarang. Minggu kedua pada ke Benhin semua. Ketiga apa? Keempat ada John Bovir. Saya bisa berkata 10 hari yang sisa, mari kita pakai untuk terus berdoa, berseru-seru kepada Allah. Mereka yang belum pernah sekalipun masuk ruang doa untuk sembahyang, ayo saya ajak masuk, saudara. Gak usah 2 jam, 1 menit aja. Masuk, aku datang ya absen, pulang gitu. Ya Tuhan, aku berdoa, aku sudah berdoa sekarang, amin. Pulang gak apa-apa, saudaraku. Kalau mau gitu pun gak apa-apa. Daripada namamu tidak ada, saudara. Masa 1 pun, sekalipun tidak pernah kita pakai. Seringkali jam berapa? Jam 11 sampai jam 2, si Krisdi dan Pak Noko berdoa. Beliau ini yang jaga malam di sini, saudaraku. Tidur sampai di luar gitu ya. Tungguin orang-orang sembahyang gitu. Terus jam tertentu dia doa dengan Pak Krisdi. Satu kali Pak Noko berdoa, sebelah kan ada musiknya. Dang ding dung itu, saudara. Pak Noko berdoa dan menurut saya itu doa bagus. Tuhan tolong, apa istilahnya Pak Noko? Singkirkan dang ding dung itu katanya. Itu bagus sekali. Itu berdoa. John Bevere datang, siapa dapat baju? Pak Noko yang dapat baju, saudaraku. Dapat dolar siapa? Cuma Pak Noko yang dapat dolar. Dinaik muter becaknya dapat dolar. Nggak tahu berapa dolar ya dapat. Dia paling diberkati menurut saya. Karena setia gitu. Kalau kita kalah, masa harus begitu, saudara? Masa sekali aja enggak? Ada orang, wah saya sudah 7 kali, berhenti. Jangan, saudaraku. Tinggal 10 hari. Kenapa enggak kita pakai waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh? Amin, saudaraku. Ada banyak masalah, banyak pergumulannya. Ayo sembahyang. Nanti saudara akan melihat luar biasa itu. Anugerah Allah dicurahkan. Menurut saya, salah satu hal mengapa Allah melawat tempat ini luar biasa minggu lalu. Karena doa-doa kita. Banyak orang mengalami zaman Tuhan, diberkati luar biasa. Karena doa-doa kita. Dan Tuhan memberkati kita dengan indah sekali. Saya rasa itu karena doa-doa yang kita naikkan. Kenapa enggak diteruskan? Sampai 40 hari. Yang ketiga, coba lihat kembali. Pasal ayat yang ke-10 sekarang, teruskan lagi. Ayat yang ke-10. Sampai 12. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun, beberapa orang dari Asher, Manasye dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga, kalau Anda mau datangnya kegerakan, Anda harus siap direndahkan harga dirimu. Tidak pernah tanpa resiko menjadi pemula. Tidak pernah, saudara. Tapi kalau kita berani, saya senang dengan si John ketika hari pertama seminar dia mengajar tentang bagaimana boldness, keberanian itu. Seperti Petrus, seringkali orang hanya cerita Petrus tenggelam ketika jalan di atas air. Tapi Allah berbicara lewat dia lain. Ditekankan bahwa bagaimanapun dia tenggelam, dia orang satu-satunya yang berani jalan di atas air, yang lain cuma nonton, saudara.
Kalau mau cari penonton itu banyak. Tapi yang main sepak bola cuma 22, saudara. Selalu sedikit orang yang mau ambil bagian, partisipasi, jadi pemula, tidak banyak orang yang berani. Jadi orang nomor 2, nomor 3 lebih gampang, saudara. Tapi untuk memulai sesuatu yang tidak biasa dibuat, tekanan akan datang, bukan dari luar, tapi dari teman-teman dan saudara-saudara sendiri, yang juga percaya kepada nama Yesus. Senang, ini pendeta satu ini, beraninya luar biasa si John ini. Dia asal main tiup orang, seringkali nggak terjadi apa-apa itu. Cuman goyang-goyang aja. Bonus berani. Pernah buat sekali aja ribut, saudara. Katanya tiupannya maut, saudara. Nanti kalau maut bisa mati semua orang itu, saudara. Tapi saya heran itu orang-orang itu. Tapi saya berkata memang begitu. Untuk jadi pemula tidak gampang. Banyak orang akan bingung dan heran. Hizkia buat itu. Diolok-olok oleh siapa? Rakyatnya sendiri, saudara. Perintah raja dilecehkan. Zaman dulu perintah raja nggak dituruti mati. Tapi karena menyangkut nama Tuhan, dilecehkan begitu rupa. Berani nggak kita menghadapi resiko seperti itu? Atau mau tenang-tenang? Saudara. Gitu, biar tambah aneh nggak apa-apa, saudara. Asal dari Tuhan gitu. Jangan mau jadi anak yang baik, alim, mantuk-mantuk, sampai ngantuk, gitu nggak ada apa-apa. Saya bilang kalau Anda punya anak, saudara ngerti Anda punya anak? Cuma melotot, kedip, kayak mulutnya dibuka, ngiler, do nothing gitu. Baik, nggak ada nangisnya. Nggak membuat Anda sampai bingung, ribut, nggak. Baik, hidup nggak hidup. Tambah gede, otaknya kosong, diam, kedip. Seneng nggak gitu, saudara? Saya lebih senang anak yang sedikit exciting gitu, lompat-lompat, naik turun tangga. Itu lebih bagus, sehat, saudara. Daripada tadi tambah gemuk, hanya cuma ngiler gitu aja, saudara. Saya nggak yakin Tuhan senang dengan cara begitu. Tapi untuk mulai seperti itu, nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah. Tantangannya banyak. Daging harus disangkal, salibkan. Berani nggak? Janganlah, kita biasa-biasa aja. Silakan. Tapi saya bilang roh Allah itu bergerak. Dan kita mesti mengerti. Tidak pernah dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah bekerja dan tidak ada aniaya. Tidak pernah. Selalu disertai itu. Setiap orang yang tahan saja akan berkemenangan sampai pada akhirnya. Saya dorong Anda untuk boldness, berani. Gak usah malu, berani. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Budaya kita, budaya sungkan. Budaya yang saya sering kali berkata, ngono ya ngono neng, ojo ngono, saudaraku. Ya gitu, tapi ya jangan gitu, itu susah sekali. Tapi itu saya harus sudah bilang, buang dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang suruh, keberanian harus ada. Dibutuhkan orang-orang yang bergerak seperti bulldozer, bongkar semua yang tidak benar, seperti yang Allah mau. Nah, yang terakhir apa yang terjadi? Kemudian dari semua yang terjadi itu, lihat pada ayat yang ke-13, saya mau bacakan dulu. Apa yang kemudian terjadi? Ayat 13. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Ishakar dan Zebulon tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang
yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyang mereka. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus, Tuhan mendengarkan Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Bahasa Inggrisnya sedikit beda. Mereka tidak tahir, mereka minta diizinkan tetap makan Paskah. Biasanya mereka mati, saudara. Tapi yang terjadi pada waktu itu, Hizkia memohonkan kepada Allah supaya mereka diizinkan dalam keadaan mereka makan domba Paskah. Ini aneh, saudara. Ini aneh sekali. Kalau Anda baca Taurat tidak boleh sebetulnya. Tapi Anda harus mengerti Tuhan. Yang buat peraturan siapa, saudara? Tuhan. Yang memberi dispensasi siapa? Tuhan juga. Ngerti? Allah itu jangan dibatasi. Hizkia minta Tuhan, tolong. Dia beri. Dan ayat 20 dikatakan, and the Lord hearkened to the Hizkiah and healed the people. Dan menyembuhkan akan umat itu. Mereka buat itu sebetulnya kutuk masuk dalam hidup mereka. Tapi ketika Hizkia memohonkan ampun, revival terjadi, berkat diberi. Alkitab berkata, and the Lord healed the people. Dan Allah menyembuhkan akan umat itu. Ketika ada orang yang rindu, dan mereka disiapkan Tuhan. Ketika ada orang mulai bersyafaat bagi orang-orang lain. Ketika ada orang-orang berani bayar harganya, walaupun diolok dan disalibkan dagingnya. Disitulah healing terjadi, kesembuhan terjadi. Pengampunan Allah dicurahkan begitu luar biasa. Dan kesembuhan dari Allah terjadi. Lalu perhatikan pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dikatakan begini, saudara. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Ada sukacita, ada revival terjadi. Dari satu orang yang punya kerinduan, Allah menyiapkan umatnya. Lalu kemudian ada orang-orang mulai bersyafaat, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ada orang-orang yang berani diolok-olok, bayar harganya, sangkal dagingnya, sangkal harga dirinya di hadapan Tuhan. Lalu kegembiraan dari Allah, revival, kegerakan dari Allah melanda akan mereka. Dan yang luar biasa, kalau Anda perhatikan, pada ayat yang ke-22, coba kita mundur lagi, ada hal penting di sini. Dikatakan begini, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, mereka memiliki the good knowledge of the Lord. Pengetahuan yang baik akan Tuhan. The good knowledge of the Lord. Saudara, dalam setiap kegerakan, ada banyak hal yang baru yang Tuhan beri. Orang Kristen harus punya the good knowledge of the Lord. Pengetahuan yang baik akan Tuhan. Akan firman. Akan kehendaknya. Akan perintahnya. Baca ini firman. Tadi pagi kami sempat berbicara cukup lama dengan Pak Yusak. Ada beberapa saudara yang bertanya tentang apa yang terjadi. Saya tanya tentang beberapa hal dan dia menjelaskan seperti yang firman Tuhan katakan. Dan dia berkata roh dengan firman harus berjalan bersama-sama. Bukan roh saja, bukan firman saja, tapi roh dan firman. Seringkali ada orang yang hanya roh tanpa dasar firman. Dasarnya pengalamannya saja. Ini membuat sesat. Ada orang hanya firman. Nanti hanya sampai pada konsep dan tidak punya pengalaman dalam Tuhan. Roh dan firman harus jalan sama-sama. Ada orang Lewi yang punya the good knowledge of the Lord. Punya konsep pengetahuan yang baik, yang benar tentang Tuhannya. Semua kita mesti dasarnya firman Tuhan. Baca firman, baca firman, baca firman. Setiap Allah bergerak, Anda mengerti di mana dasar firman-Nya. Biblical basic-nya di mana. Nanti engkau tidak akan dibuat bingung dan gelisah dengan semua yang ada. Kalau tidak, engkau bingung. Kenapa? Nggak ngerti firman soalnya. Kembali kepada biblical basic-nya. Dan ini yang terjadi, saudara. Pada pasal 31 ayat pertama dikatakan demikian. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu meremukkan segala tugu berhala,
menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulalah seluruh orang Israel ke kotanya, ke miliknya masing-masing. Terjadi, saudara. Ketika lawatan terjadi, mereka balik, semua berarti bongkar, dihancurkan dalam hidup mereka. Inilah revival, kegerakan. Saya rindu ada orang-orang yang punya kerinduan yang kuat seperti itu. Kerinduan membuat Allah menyiapkan umatnya. Tapi harus diiringi dengan apa? Doa syafaat. Seperti merasakan kesakitan ketika dia berdoa untuk orang lain. Itu mengerang. Itu doa yang paling hebat. Doa yang akan menghasilkan kuasa dalam hidupnya. Setelah itu apa? Harus ada orang yang berani bayar harganya. Jadi pemula, bergerak di depan bersama dengan Tuhan. Diolok-olok, dicemooh orang. Tapi itu yang harus kita kerjakan. Ketika engkau alami semuanya itu, ini, thy counsel guide me, nasihatmu pimpin aku. Engkau akan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Revival terjadi. Dalam hidupmu masing-masing, hal yang sama terjadi. Kalau ada kehidupan keluarga kita, sadar, ini enggak pada tempatnya seperti ini. Bukan ini yang Tuhan mau. Mulai punya kerinduan, Tuhan, aku minta dipulihkan. Setelah itu, masuk dalam pergumulan suara syafaat. Doakan yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hamba berdoa malam hari ini. Bangkitkan kerinduan itu kuat dalam hati kami. Bangkitkan rasa lapar dan haus akan Tuhan ini. Sadar apa yang kami nikmati hari-hari ini belum sebanding dengan apa yang Tuhan maksud dan rencanakan. Tuhan, ini doa hamba. Bangkitkan kerinduan dalam hati kami. Beberapa saudara mungkin berat. Tapi kesanggupan itu bukan dari kami. Kesanggupan itu datang dari Engkau sendiri. Roh Kudus, Engkau mengerti akan hati kami masing-masing saat ini. Hamba minta, dekap kami, setiap kami dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Beri Tuhan. Jangan lewatkan seorang pun. Mulai malam ini apa yang kami dengar jadi bagian dari hidup kami, Tuhan. Bukan sesuatu yang kami dengar biasa, tapi jadi milik kami. Terus Engkau buka akan hati kami, Tuhan. Sampai Roh-Mu yang terus mengajar, berbicara dalam hati kami. Engkau guru besar kami, Roh Kudus. Yang terus mampu berkata-kata dalam hati kami. Sampai maksud-Mu tercapai dalam hidup kami. Malam ini curahkan roh doa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Sikiarana ramashandori ala ramashan. Kiri ala rabashandori ala rabashakur ala rabashan.